Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Nur Aziza dengan NIM 2023 Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, konsep keberagaman dalam Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dalam Islam, keberagaman dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan bagian dari rencana Tuhan. Konsep ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk ras, etnis, budaya, dan pemikiran. Islam mengakui dan menghargai perbedaan ini, melihatnya sebagai cara untuk memperkaya umat manusia dan mendorong kerjasama serta saling memahami. Dengan demikian, membangun persatuan umat dalam keberagaman dalam Islam memerlukan komitmen untuk menghargai perbedaan, mengedepankan persaudaraan, dan mempraktikkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Melalui pendekatan ini, umat Islam dalam bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Umat Islam sebagaimana umat-umat beragama lainnya yang telah dahulu lahir terdiri dari beragam mazhab dan keyakinan religius. Sebagai contoh, di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang memiliki corak khas dalam keyakinan religiusnya. Secara umum, di Indonesia terdapat dua mazhab besar, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada awal berdirinya Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Muhammadiyah pada saat itu mengkampanyekan pemberantasan tahayul, bid'ah, dan khurafat, merupakan perkara-perkara asing dalam beragama karena tidak diperintahkan atau dicontohkan Nabi Muhammad. Karena keresahan itu kemudian organisasi Islam yakni Nahdlatul Ulama. Pada masa awal berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling bergesekan mengenai keyakinan religius. Tetapi akhirnya antara NU dan Muhammadiyah terjadi kesepahaman tentang perlunya ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Yang pertama, awal lahirnya mazhab dalam Islam. Mazhab pada awalnya tidak ada. Terjadi perbedaan ketika Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah umat, sehingga semua persoalan kembali kepada beliau dan dijawab oleh beliau. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin dan menggantikan Nabi Muhammad. Yang kedua, pentingnya mengenal mazhab. Yang pertama, jika tidak mengenal mazhab, maka dikhawatirkan kita akan memusuhi sesama Islam sehingga kekuatan Islam semakin melemah. Yang kedua, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Yang ketiga, tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Yang keempat, gerakan ukhuwah Islamiyah yang didengungkan oleh setiap muslim akan menjadi slogan palsu jika tidak memahami mazhab yang berbeda-beda. Berikutnya, kesimpulan. Membangun persatuan di tengah keberagaman dalam perspektif Islam memerlukan tindakan yang nyata. Ajaran Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup dalam toleransi. Untuk menjaga persatuan ini,
maka umat harus menjaga tali silaturahmi antar manusia dan juga menjunjung tinggi toleransi. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antar umat beragama saja, namun sebagaimana sesama muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.